Selamat malam teman-teman media. Hari ini kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Perkara ini merupakan perkara salah satu dalam rangka penyelesaian tunggakan perkara yang sudah juga sejak tahun 2018 penyidikannya. Perkara ini adalah terkait tentang perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembinaan pada PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Sidoarjo kepada debiturnya itu PT Hasta Mulya Putra. Hari ini tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus harusnya melakukan 3 orang tersangka, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka, namun yang hadir 2 orang tersangka. 2 orang tersangka yang hadir inisialnya adalah FAR selaku mantan pelaksana marketing support atau sales assistant PT Bank Syariah Mandiri, atau juga merupakan karyawan swasta pada PT Mega Hidro Energi Surabaya. Yang bersangkutan selaku sales assistant itu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kemudian tersangka kedua yang diperiksa hari ini adalah PZR. Yang bersangkutan ada juga mantan kepala cabang PT Mandiri kantor cabang Sidoarjo tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Dan yang bersangkutan selaku juga manajer operasional PT Mega Hidro Energi Surabaya. Dan 1 orang tersangka yang tidak hadir itu adalah tersangka siapa nih? ERO yang hari ini tidak hadir dengan tanpa alasan sampai saat ini apa. Dan rencana akan dilakukan pemanggilan lagi untuk minggu depan. Teman-teman media, perkara ini kasus posisinya terkait pembiayaan PT Syariah Mandiri di kantor cabang Sidoarjo itu tahun 2013. Tahun 2013 PT Hasta Mulya Putra melalui direktur yang tersangka ERO mendapat fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Sidoarjo sebesar 14 miliar 250 juta rupiah untuk membiayai usaha modal kerja, pengerjaan proyek pembangunan ruko dan perumahan kota Madiun. Pemberian ini, fasilitas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menggunakan, di mana para tersangka menggunakan 9 biliar deposito senilai 15 miliar, di mana deposito tersebut adalah milik Lim Chin Hon, warga negara Malaysia, sebagai jaminan atau agunan. Penggunaan deposito sebagai jaminan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Lim Chin Hon, dan terjadi karena adanya peran dari seseorang, James Quick, warga negara Singapura, dan yang bersangkutan juga sudah pernah dilakukan pemeriksaan, yang menjadi perantara antara tersangka ERO dengan PT Syariah Mandiri kantor cabang Sidoarjo. Dalam hal ini tersangka PZR selaku kepala cabang dan tersangka FAR selaku tadi sales assistant menjanjikan akan memberikan bunga yang besar kepada Lim Chin Hon atas permintaan James Quick. Deposito tidak digadaikan oleh PT, tidak digadai, maksudnya tidak dilakukan penggadai oleh PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang. Dan kemudian apabila Lim Chin Hon akan mencairkan deposito suatu waktu, itu tersangka PZR dan tersangka FAR meminta tersangka ERO untuk menyerahkan 20 sertifikat SHGB Ruko atas nama PT Hasta Mulya Putra di Pusat Grosir Madiun, Jalan Seruni Timur, Kota Madiun, Jawa Timur, untuk dimasukkan sebagai jaminan pendamping. Kemudian, dan ke-20 SHGB Ruko tersebut juga tidak diikat hak tanggungannya oleh tersangka PZR dan tersangka FAR. Pembiayaan ini oleh tersangka ERO tidak digunakan sebagaimana tujuannya. Dan jelas PT Hasta Mulya Putra
tidak pernah membuat pembukuan, kemudian tidak pernah melakukan akad pembiayaan PT Hasta Mulia Putra, dan selanjutnya pembiayaan yang secara jujur dan benar dan tidak dilakukan secara jujur dan benar dalam pembukuan tersendiri. PT Hasta Mulia Putra itu seharusnya membangun perumahan itu sebesar 1 miliar. Itu sudah selesai, dan untuk pembangunan ruko di perumahan wilayah Caruban Madiun itu belum selesai, dan hanya baru ada 1 perumahan, yaitu ini perumahannya yang pertama ya, perumahan Bumi Citra Legasi 2, tidak terdapat bangunan, hanya ada 1 unit rumah contoh. Akibat dari perbuatan tersebut, negara dirugikan sekitar 14,2 miliar rupiah. Selanjutnya, para tersangka tadi sebelum dilakukan penahanan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan antigen swab, dan dilakukan penahanan di Rutan Tahanan Negara Kejaksaan Agung Cabang Salemba di Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 26 Juni 2021. Alat barang bukti yang sudah disita berupa ruko, tanah dan bangunan rumah, dan kemudian juga beberapa kendaraan. Itu kira-kira yang sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik, dan selanjutnya terhadap tersangka yang satu lagi akan segera dilakukan pemanggilan minggu depan. Itu kira-kira dari teman-teman. 2 TSK ditahan di mana, Pak? Di Rutan Cabang Salemba, Kejaksaan Agung. Dua-duanya. Cukup? Oke, makasih ya teman-teman atas kehadirannya.